Assalamualaikum teman-teman, sahabat bulu ayam. Kita di sini masih di tempat ayam petelur yang rencananya akan kita buatkan kandangnya. Dia ada jumlah 60 ekor. Ya, ini masih untuk skala rumahan buat teman-teman dan juga saya untuk belajar mengelola atau beternak ayam petelur. Jadi saya belajar sekaligus juga sharing sama teman-teman. Sambil berjalan kita sambil sama-sama mempelajari hal-hal yang nanti bisa kita kembangkan jika kita mau menambah ke populasi yang lebih besar. Oke teman-teman, ini ayam ini sudah hampir umur 4 bulan ya, dan bulu-bulunya sudah banyak rontok ya, bulunya banyak yang rontok. Ini tandanya bahwa ayam ini sudah mendekati untuk masa bertelur. Jadi harus kita secepatnya siapkan kandangnya untuk ayam petelur ini. Dan saya sudah kemarin kita sharing ke teman-teman bahwa peralatan terus barang-barang yang kita gunakan untuk pembuatan rak kita sudah siapkan. Ini lokasinya yang rencana kita buat untuk kandang ayam petelurnya. Ini pipa hulunya sudah kita siapkan, dengan kita rakit. Alat-alat juga sudah ada. Ayamnya ini juga sudah siap yang akan kita masukkan. Ada 60 ekor. Nanti kita siapkan kandangnya. Saya ajak teman-teman untuk melihat hasil dari pembuatan rak itu sendiri ya. Oke teman-teman, kita cek hasil dari pembuatan raknya. Nah, ini hasilnya tatakan atau rak yang kita mau pakai untuk penempatan kandang ayamnya. Ini saya buat berhadapan. Satu bahannya dari bajaringan hulu, yang satunya bajaringan biasa yang lebar 7 cm itu. Kenapa saya buat beda? Memang ini sengaja saya buat berbeda karena dari sisi biaya jauh berbeda. Kalau kita gunakan hulu, ini biayanya jauh lebih murah. Namun dari sisi kekuatan harus banyak menggunakan penyangga-penyangga atau siku-siku. Jadi ada sisi kurang bagusnya, yaitu ya harus banyak penyangganya. Sedangkan kalau kita menggunakan yang bahan aluminium ini sangat kuat, jadi minim penyangga. Kesulitannya nanti kalau kita terlalu banyak penyangga, ya pada saat proses pembersihan kotoran yang ada di bawah sini nanti ini akan mengalami kesulitan. Jadi ya saya serahkan ke teman-teman nanti pilih yang mana, yang low budget atau yang agak lumayan mahal untuk materialnya. Tapi secara umum rak bisa dibuat dari bahan apa saja, dari bisa kayu ataupun bisa bahan besi ataupun bahan bajaringan. Namun saya berpikir bahwa untuk kandangnya sendiri sudah dari knockdown plastik ya, knockdown rak yang dari bahan plastik, artinya dia punya lifetime atau masa pakai yang panjang. Jadi saya berpikir harus membuat tatakan atau raknya ini juga yang mempunyai lifetime yang panjang juga. Karena saya pilih dari bahan bajaringan. Kenapa tidak besi? Kalau besi kan masih menggunakan las prosesnya, tapi kalau kita menggunakan bahan bajaringan kita cukup menggunakan baut atau outropping ya, yang biasa kita gunakan. Dia akan lebih cepat dalam proses merangkainya. Ini masih skala rumahan, hanya cukup untuk 60 ekor. Satu rak 15, rak kedua ini 15, yang ini 15 dan ini juga 15, jadi hanya 60 ekor. Kita skala rumahan, tapi kita coba kelola sebaik-baiknya. Apakah ini nanti akan ada hasilnya seperti yang video sebelumnya yang punya saya yang 13 ekor itu secara hitungan memang masuk.
Tapi untuk 60 ekor ini akan seperti apa saya juga belum tahu. Kita sharing sama-sama, nanti teman-teman juga bisa komen harus seperti apa. Ini saya juga sifatnya masih belajar dan sharing. Oke, kalau untuk persiapannya saya rasa cukup. Kita kasih tempat untuk nanti kotorannya jatuh, nanti kita kasih layer dari sekam, terus kita kasih pembatas pinggirnya supaya nanti tidak kemana-mana. Terus bagian tengah ini kita buat jalan yang dari lebih tinggi ya, yang halus, nanti supaya dalam proses kita memberi pakan atau mengecek minum itu lebih gampang. Oh iya, nanti juga di sini masih diperlukan instalasi untuk minum, instalasi untuk pakan, nanti kita buatkan. Nanti akan saya sharing ke teman-teman. Untuk raknya saya rasa cukup. Nanti kita bisa lihat untuk proses pemasangan raknya ini dan instalasi pakan, minum, dan lampu. Nanti bisa kita sharing ke teman-teman semua.